warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast kami. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa kembali hadir dengan obrolan yang inspiratif dan tentunya bermanfaat. Saya Saiful Akbar selaku host utama ditemani oleh rekan saya Sinta. Halo Sobat Podcast, benar sekali. Pada hari ini, kita akan membahas pengalaman awal seorang mahasiswa yang sedang menjalani program PPL atau magang di Universitas Bantara. Semoga cerita yang akan dibagikan bisa menjadi gambaran sekaligus motivasi bagi teman-teman yang akan mengikuti program serupa. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang berasal dari program studi komunikasi penyiaran Islam dari PTQ Jakarta. Dengan Mas Pake ya? Iya betul. Sebentar Mas Pake. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dari kampus dan program studi mana ini? Oke baik, terima kasih Mas Saiful dan Mbak Sinta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Fakihuddin. Saya berasal dari Bogor dan saya sekarang sedang kuliah di Universitas PTIQ Jakarta. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, PTIQ itu Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Nah, untuk program studinya saya komunikasi penyiaran Islam. Selain itu Mas, selain komunikasi penyiaran Islam, adakah prodi atau fakultas lainnya di PTIQ? Ya, untuk fakultas saya sendiri kan saya tuh FDIK ya, jadi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, di bawahnya itu ada dua prodi. Yang pertama KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, dan yang kedua itu MD, Manajemen Dakwah. Manajemen dakwah. Untuk fakultas yang lain ada seperti Ilmu Al-Quran dan Hadis, terus ada Syariah, ada satu lagi apa ya? Saya lupa. ada deh pokoknya. Saya kurang hafal aja gitu, kurang hafal. Oke Mas Pake, kenapa sih memilih mengikuti program PPL di Universitas Veteran Bangun Nusantara ini? Oke baik, jadi awalnya itu ini tawaran dari dosen saya. Tawaran. Jadi semua itu ditawarin kepada seluruh teman-teman mahasiswa KPI ya. Jadi di kelas A dan B itu kebetulan saya kelas B ya. Jadi KPI 6B, jadi semester 6B gitu kan. Itu ditawarin pada saat UAS kemarin ya. Jadi kalau di PTK itu kita udah UAS. Udah UAS. Kalau sini belum Mas. Minggu depan ya katanya ya. Gitu. Jadi kita udah UAS. Nah, pada saat UAS itu disampaikan sama dosen saya, salah satu dosen di sana, kayak kalian ada yang udah dapat tempat magang belum? Karena emang kita tuh urutannya kita udah KKN ya, atau KKM itu kita, terus UAS, magang maksudnya, terus baru sempro kalau kita urutan gitu. Jadi sudah KKN dulu ini? Udah KKN. Terus abis itu kita magang, setelah magang baru bulan depan sempro gitu. Jadi emang beda urutan aja kita. Kalau masa kan apa dulu? Kalau sini ya Pak, bagaimana Mas Sinta? Itu kita sempro dulu, karena sempro itu termasuk dari matkul juga. Terus setelah itu kita magang itu sekitar bulan Agustus. Terus setelah itu kita untuk magang itu sekitar bulan November. Jadi kita beda urutan. Jadi beda urutannya, tapi tetap dilakuin di semester 6 ini kan. Gitu. Nah, jadi ditawarin. Nah, kebetulan kan saya belum dapat tempat, jadi saya udah kayak bingung atau kirim. Jadi gini, jadi saya belum diterima di mana-mana gitu. Iya betul. Jadi saya udah kayak ngajuin ke KPU itu apa, Komisi Pemilihan Umum itu ya, KPU. Terus sempat mau di KHI, tapi itu nggak jadi karena saya akhirnya memutuskan untuk ngambil yang di sini. Jadi kalau pada saat itu UAS, dosen saya bilangnya, kalian ada yang mau ini gak magang, tapi lumayan tempatnya jauh katanya di Solo gitu kan. Nah sebenarnya saya awalnya kayak belum tertarik gitu ya. Nah pas dosen saya bilang nanti kalian di sana belajar multimedia, nah di situ saya langsung kayak wah menarik nih, bagus nih, menarik nih, karena kan itu kesukaan saya. Jadi saya suka
apapun yang berkaitan dengan multimedia, entah itu fotografi, videografi, editing dan yang lainnya, desain gitu kan. Nah itu saya suka banget gitu. Nah sedangkan di sana pun kita belajar tapi hanya terbatas fasilitas. Teori-teori doang, bukan gitu. Praktek kita enggak usah di sana di Kekurangan, kampusnya kekurangan fasilitas kekurangan aja fasilitas. sebenarnya. Kurang fasilitas. Jadi di sini kan alhamdulillah banyak studionya ya kan, ada Ya. perlengkapannya juga lumayan lah. Nah itu yang aku mau yang mau aku coba, yang mau aku akhirnya mutusin untuk ambil gitu. Walaupun jauh aku mah gak masalah, soal emang dari kecil udah merantau ya, udah biasa Ya, jadinya. Nah orang orang biasa ditinggal gitu tuh lah. dan ketika ngomong ke orang tua pun alhamdulillah responnya mendukung ya, support gitu. Jadi pas saya bilang ke Abi tuh, Bi, aku mau magang tapi jauh. Emang di mana tempatnya? Katanya ke Solo. Ngapain jauh-jauh ke sana? Di sana katanya ini belajar multimedia di salah satu kampus di sana gitu kan. Oh yaudah kalau emang mau belajar ke sana Abima dukung aja katanya. Nah alhamdulillah jadi kayak ya udah berangkat gitu. Jadi kalau aku sendiri sih pribadi kayak walaupun jauh gak masalah ya, bukan jadi alasan lah. Iya, Karena bukan udah jadi terbiasa tantangan lah, tahu gitu. ya, dari kecil kan mondok kayak pesantren, jadi udah biasa ditinggal gitu. lah. Hidup sendiri mandiri betul, gitu. udah mandiri dari kecil lah ya gitu. Jadi masalahnya bukan di jauh enggak. Jadi yang penting kayak orang tua izinin, Support. dukung ya, berangkat gitu. Itu sih Mas kenapa mutusin di sini gitu. Nah Mas, awal kedatangan Mas Fakih nih di Univet Bantara nih, kesan pertama Mas Fakih datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara ini apa? Mungkin dari hal-hal yang sehari-hari dulu ya. Jadi dulu. gini, rumahku tuh di Kabupaten Bogor Mas. Namanya Desa Pabuaran. Orang mungkin lebih kenalnya Citayam. Nah, rumahku tuh di Citayam. Nah, kampus aku tuh PTIK ini di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Wah, jauh Nah, jauh nah, sekali ini. dan saya pulang pergi. Oh, ke sana. PP. PPP. Nah, jadi Mas bayangin aja ya, itu jalanan Jakarta itu Ya, macetnya kayak nah, gitu lah. macetnya seperti apa ya. Nah, dari itu saya menempuh perjalanan tuh 1 jam 15 menitan. Sekitar segitu. Nah, ketika saya di sini, nah di jalan raya sini tuh nggak macet. Beda ya Mas, kultur shock lah. Betul, ya. Kalau di ibu kota macet, kalau di sini wah Nah, bebas. kan macetnya Jakarta itu sudah include sama polusinya semua itu ya. Nah, di sini tuh kayak udaranya lebih enak lah ya, karena nggak adanya polusi itu tadi. Walaupun sebenarnya kalau emang lebih segar di Bogor sih. Udara pagi di Bogor tuh masih enak lah, dingin sejuk gitu. Ya di sini tapi plusnya ini sih masih banyak sawah juga ya. Di pemukiman sini gitu kan, di sekitaran universitas ini pun masih banyak sawah gitu. Saya perhatikan, saya udah keliling dikit kan ya. Itu masih ada sawah, itu seneng banget karena di sana udah gak ada. Udah gak ada. Udah gak ada. Harus ke pedalaman banget Mas. Oh. Udah jarang di sana ada sawah. Pemukiman pada penduduk lah. Iya. Kalau gitu. di sini masih senggang-senggang gitu ya. Gitu kan masih ya. Sana udah gak ada. udah gak ada. Udah jadi perumahan semua, udah jadi ruko-ruko, udah jadi macam-macam deh. Gitu Mas. Sama mungkin masakan. Makanan itu beda mungkin beda bumbu atau apa gitu. Jadi rasanya itu kalau menurutku jadi gini, perbedaannya tuh kalau masakan di sana ya, kalau entah itu asin atau pedasnya tuh dia dominan, jadi menonjol gitu. Oh, lebih menonjol. Nah sedangkan di Solo ini ya, di Sukoharjo ini rasa tuh lebih balance, jadi dia nyatu aja gitu, nggak ada yang terlalu seimbang dominan. gitu. Tapi memang sambal di sini pedas sekali ya. lebih pedas dari di sana ya. Kalau yang saya coba tuh sambal di sini pedas, lebih pedas di sana gitu Mas. Kalau Mas terkait bahasa kan di sana iya, kan benar, Sunda. Benar. Bahasa Sunda. Kalau di sana Jawa. Ya, nah itu sebenarnya kayak Susah nggak adaptasinya? oh iya jelas, karena saya tuh nggak familiar. Pertama nggak pernah
bukan nggak pernah sih, jarang dengar bahasa Sunda, apalagi interaksi bukan bahasa Sunda, bahasa Jawa ya. Jarang mendengar bahasa Jawa, apalagi berinteraksi dengan bahasa Jawa. Jadi emang awam banget. Saya sampai sini tuh pun kayak pas kan kalau saya datang ke sini kan berdua bersama Kaprodi Kak katanya. Prodi, benar. Sama Kaprodi saya. Nah, Kaprodi saya itu orang Jawa, orang Jawa. Orang bisa Jawa. bisa iya. Enggak, bukan orang, maksudnya bisa bahasa Jawa. Bukan bisa bahasa Jawa. Nah, itu ketika ngobrol di kantor Pak Dekan itu, ngomong sama Pak Dekan atau Kak Prodi di sini tuh ngomong bahasa Jawa itu saya nyimak aja. Nggak tahu kayak ada di ngomongin apa gitu kan, nggak tahu, nggak tahu, saya nyimak aja gitu ya gitu, karena emang nggak nggak paham sama sekali gitu. Jadi ya itu tantangan ya, mungkin tantangan di sini sama PPL di sini salah satunya itu bahasa. Jadi saya mungkin berusaha untuk memahami ya, berusaha untuk memahami. Nah saat ini Mas, kalau terkait bahasa, Ya. Sudah bisa bahasa Jawanya apa? Ya Sampai baru Sampai mana baru gitu? inji gitu. Kalau ije artinya apa itu? Itu kayak baik pak gitu Oh, ya. baik. Kayak baik gitu Ya, kan. Terus gitu. kayak matur suwun gitu. Kan matur suwun apa itu? Artinya apa itu? Terima kasih. Oh, terima Iya, kasih. ya, baru gitu-gitu aja sih ya. Masih ya simpel-simpel ya. Iya, yang sehari-hari ya, sehari-hari. Oke. Baru itu aja sih, baru dua ya. Belum yang lainnya belum lah. Karena nggak ada yang kayak nanya atau belajar bareng itu belum di sini. Kan aku juga baru kehitung kalau aku Rabu baru mau seminggu ya. Rabu ini ya. Kan aku tanggal 1 tuh, hari Rabu tanggal 1 saya sampai datang sini. Jadi emang baru seminggu ya. Baru seminggu banget di sini nih. Oke Mbak Sita ada pertanyaan nih? Oke, kalau di Univet ini kan banyak banget kegiatan ya. Betul. Nah, terus Mas Fakih ini selama magang di sini itu apa kegiatan yang sudah dilakukan? Oke, jadi selama di sini di hari pertama sih saya belum belajar ya, karena hari pertama tuh ketika kunjungan ke sini tuh fokusnya kayak aku banyaknya rapat. Jadi rapat sama ngobrol-ngobrol bareng sama para dosen di sini. Jadi rapat tuh isinya kita kayak penandatanganan itu naskah MOU-nya gitu. Itu sama serah terima mahasiswa magangnya gitu kan. Terus rapat foto dokumentasi segala macam, terus kita ngobrol banyak, terus sama ini sih obrolin kayak ini sebulan ke depan nih saya ngapain aja, belajar apa aja gitu kan. Nah, kalau secara garis besarnya selama 1 bulan di sini yang akan saya pelajari yang nggak jauh-jauh dari multimedia gitu. Jadi kalau yang dari pelajaran tuh kemarin fotografi iklan bersama Pak Dekan ya. Waktu itu saya ikut kelas bareng teman-teman yang semester 6 di sini gitu. Oke, siap. Fotografi iklan, terus saya udah belajar juga audiobook. Audiobook. Ya, jadi praktik buat audiobook. Terus sama liputan. Nah, saya tuh jadi kebetulan di SMA Veteran 1 Sukoharjo sama SMK Veteran 1 Sukoharjo juga itu kan ada pelantikan kepala sekolah baru ya. Iya. Nah, itu saya datang ke sana Langsung liputan. Iya, liputan langsung gitu. Jadi itu tag location. Benar. Jadi sama Pak Sofian kan di sini kan. Nah, Pak Sofian langsung diajak langsung kita praktek langsung ke sana gitu kan, liputan. Senang sih. Jadi kayak saya tuh dapat ilmu banyak ya, walaupun baru bertemu beberapa kali sama Pak Sofian tuh, tapi udah dapat ilmu banyak gitu. Udah sering ngobrol juga gitu. Senang lah di sini. Seminggu pertama yang sangat menyenangkan ya, karena banyak adaptasi, banyak hal-hal baru gitu yang saya temui di sini. Belajar hal baru, dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru gitu. Mas Fakih, selama 1 minggu ke depan atau 3 minggu ke depannya lagi lah, ada harapan nggak selama menjalani program PPL di Univet Bantara ini? Kalau dari harapan saya sendiri sih,
semoga gitu ya, sama di sini saya bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi saya menyerap ilmu sebanyak-banyaknya yang bisa saya pelajari di sini dan nanti bisa bermanfaat di sana gitu. Pas saya Ditularkan lah balik ilmunya ya, ya, ditularkan. betul, dan bisa saya praktekin juga. Nah jadi kalau kata Pak Sof yang kemarin tuh ilmunya tuh berkah ya kita, Iya, gitu ilmunya berkah. berkah karena bisa bisa kepake ilmunya sampai kapanpun gitu, sampai kita sudah tua gitu kan. Makanya ditekanin juga kayak kalau kita mahasiswa ilmu komunikasi katanya itu harus tekunin jadi reporter sebenarnya, kata beliau, kalau menurut beliau katanya jadi reporter tuh, karena itu yang ini ya, pelajaran intinya yang core-nya gitu Ya, inti dari komunikasi. benar banyak-banyak benar bertanya, banyak-banyak di Speakingnya lapangan. lebih biasa. tuh katanya gitu, reporternya tuh harus jago gitu. Jadi katanya beliau tuh menjaga marwah ilmunya katanya. Nah makanya dia pakai terus sampai saat ini kan beliau udah umur berapa, udah sepuh ya, Udah sepuh. tapi masih aktif gitu, Masih masih aktif. aktif gitu kan, apa jurnalistiknya tuh nulis berita, liputan segala macam gitu. Itu sangat menginspirasi saya sih, Mas Sofyan. Itu sama ya itu, jadi saya harapannya juga saya selama program PPL di sini tuh bisa ada output kayak karya, entah itu saya buat apa gitu nanti gitu ke depannya. Tadi saya udah ngobrol sama Bu Heni ya, Iya. Ibu Wakil Dekan di sini, itu emang nanti bakal diarahin ke sana gitu. Misalnya kayak nanti saya bakal buat produk gitu, entah apa bentuknya gitu, Sesuai matkul lah, Mas. ya, Sesuai matkul yang ya bisa di yang audiobook bisa gitu kan, dikasihkan. atau yang lainnya, atau buat konten kan nggak tahu juga. Iya, kayak seputar multimedia lah. Jelas. Nah, ini kan Mas Fakih baru seminggu ini ya, Mas ya. Seminggu ini bisa cepatlah beradaptasi. Nah, tips cepat untuk beradaptasi di lingkungan baru sih Mas, bagaimana sih? Ini sih sesuai pengalaman saya aja ya. Jadi kan, jadi saya cerita sedikit dulu ya Mas Mbak. SMP tuh saya udah mondok di Depok. Jadi tuh rumah saya kan tadi di Citayam ya. Iya. Citayam itu di Kabupaten Bogor. Nah itu saya SMP udah ke Depok, daerah Margonda namanya itu, Margonda Depok. Nah itu udah sama 3 tahun di sana tinggal di Depok. Terus SMA saya pindah pesantrennya itu ada di daerah sebelum Sukabumi, namanya itu Cinangera. Oke, itu daerah Bogor lah, daerah Bogor. Terus ke arah Sukabumi sana. Nah itu di sana sama 3 tahun juga. Dan saya kan itu pesantren saya yang SMA ini beasiswa, jadi saya harus pengabdian setelah lulus tuh, ya 1 tahun ngabdi. Nah itu saya dikirimnya ke Wanayasa. Wanayasa tuh daerah Purwakarta, jauh, itu jauh sekali dari rumah saya gitu kan. Mirip-mirip kesini lah, mirip-mirip kesini gitu. Tapi lebih jauh sini. Iya betul, lebih jauh sini. Nah jadi sebenarnya tuh kalau dari beberapa tempat yang udah saya merantau ke sana itu, kalau menurut saya tuh salah satu sifat dasar manusia itu sebenarnya mereka tuh kayak pengen didengar gitu, mereka tuh pengen dianggap, kehadirannya tuh dianggap penting. Nah jadi sebenarnya kalau menurutku bagaimana cara adaptasi tuh kalau di lingkungan baru, sebenarnya kita banyak dengar aja sih gitu. Jadi ketika kemanapun kita pergi ya kita jangan terlalu jadi orang yang ngomong terusnya, tapi kita lebih banyak dengar. Itu sih kalau yang aku jadi pesannya gini. Jadi pesannya kalau kita di lingkungan yang baru, sebaiknya kita banyak mendengarkan itu. daripada
ngobrol yang nggak jelas gitu. Atau kita terlalu banyak ngomongin diri kita sendiri gitu. Jadi justru kita banyak nanya aja, jadi kita banyak dapat informasi. Kan kalau kita yang ngomong ya kita bicarain apa yang ada di isi kepala kita kan. Iya. Nah sedangkan kalau kita dengerin orang lain tuh kita dapat ilmu baru, dapat wawasan baru gitu. Jadi saya lebih sering dengar sih. Jadi gitu apa ya tipsnya ya. Iya. Terus adaptasi itu kalau menurut saya ya sederhananya itu aja sih. Jadi pendengar yang baik aja gitu. Jadi nanti enak. Jadi kan toh misalkan kalau kita baru kenalan sama orang baru ya, Oke. kita kenalan, tapi kita terus yang ngomongin diri kita sendiri itu malas dia dengerin. Iya, malas dengerin. Iya, masa kita belum kenal akrab juga karena kita belum deket, tapi ini kok udah oversharing gitu kan. Nah, jadi emang lebih baik itu kita yang banyak tanya aja. Iya. Jadi dia yang cerita ke kita. Nah kalau orang itu banyak cerita kan nanti terbuka ya. Nah itu jadi kita justru jadi Bisa sharing-sharing gitu lah. jadi dekat, jadi ini ya, jadi bisa akrab gitu. Itu sih mas, kalau saya pribadi ya gitu dari pengalaman saya selama ini gitu mas. Terakhir pesan-pesan Mas Fakih yang ingin sampaikan kepada teman-teman di PT IKI Jakarta atau di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pesan sih kalau untuk sesama teman-teman mahasiswa ya semangat kita walaupun ada yang merasa sedang kesulitan mungkin ya karena entah itu ada yang kuliah sambil kerja gitu kan, ada sebagian ada yang kuliah sambil organisasi. Nah itu kan banyak tanggung jawab ya. Nah tapi yang diingat yang tetap kalian harus prioritasin kuliahnya. Jadi boleh kuliah sambil kerja, boleh kuliah sambil organisasi, itu bagus sekali gitu kan, karena pasti ada yang didapat juga kan. Iya. Dari organisasi gitu kita dapat relasi baru gitu. Yang sambil kerja juga itu bisa jadi kayak emang tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita gitu karena jadi emang nggak apa-apa gitu, asal tapi jangan lupain yang utamanya tetap kuliah gitu. Jadi kita harus tetap apapun tugasnya yang sekarang lagi dikerjakan itu diselesaikan gitu kan. Yang lagi sibuk misalkan mau sempro ya semangat gitu, karena saya bulan depan juga gitu kan. Ya sama aja lah kita gitu kan. Ya mungkin maksudnya kayak tetap ini ya apa ya capek boleh gitu, tapi jangan nyerah gitu, karena kita semua capek, sama-sama capek kalau gitu ya. Jadi, kalau mengeluh boleh nggak nih? Nggak masalah, asal semangat lagi. Jadi ngeluhnya sebentar aja mas gitu. Ya ngeluhnya jangan lama-lama gitu, nggak apa-apa, wajar manusia. Mungkin kan tertekan, mungkin kan ya Allah kayak capek banget gitu, misalkan hari ini capek banget gitu misalkan, ya nggak masalah, nggak apa-apa, justru kan itu biar rilis ya, biar enak. Itu emang diinin aja, dikeluarin aja gitu. Memang nanti besoknya semangat lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Fakih. Terima kasih banyak juga ya udah diundang di sini. Oke, siap. Terima kasih terima kasih banyak kepada Mas Fakih yang telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan senang hati Mas. Mengenai pengalaman awal dari program PPL di Universitas Bantara. Semoga pengalaman yang dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang mengikuti PPL ataupun magang. Oke, terima kasih juga kepada Sobat Podcast yang telah menyaksikan dan mengikuti perbincangan kami hari ini. Jangan lupa nantikan episode menarik berikutnya. Saya Saiful Akbar. Dan saya Sinta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.